Hari ini kita mau belajar, sepanjang bulan ini kita telah belajar bagaimana menjadi anak-anak merdeka. Anak-anak merdeka dari perempuan merdeka. Kita adalah anak-anak dari perempuan merdeka, kita bukanlah anak-anak dari perempuan hamba. Perempuan hamba itu tidak tahu apa yang menjadi kehendak tuannya. Perempuan hamba itu tidak mengerti apa yang menjadi, karena dia hamba, nggak ngerti, dia hanya suruhan, ya kan? Dimana kita tahu bahwa Hagar itu diberikan melalui tuannya, Sarah, ya kan, melalui ide, ya kan. Tetapi terkadang juga sebagai perempuan merdeka, sebagai perempuan merdeka dalam tanda kutip, yaitu tuannya itu juga kadang tidak mengerti juga, ya kan, sehingga membuat sebuah keputusan jalan sendiri, ya kan. Padahal Tuhan telah berfirman kepada Abraham bahwa akan lahir keturunanmu, ya kan. Tetapi Abraham dan Sarah tertawa, karena mana bisa Sarah yang sudah tua bisa melahirkan keturunan, apalagi Tuhan berjanji apa? Oh itu loh, lihatan bintang-bintang di langit. Situ aja gak mungkin. Apa mana bintang, ya kan? Lihatan itu pasir di lautan. Sak butir aja rasanya ya gak mungkin, ya kan? Tetapi Tuhan itu Bapa yang setia. Dia Tuhan yang walaupun Sarah mengalami sebuah kesalahan dalam mengambil sebuah keputusan, tetapi Tuhan tetap bekerja. Sebab Dia Allah yang Immanuel, Tuhan Immanuel, Tuhan beserta dengan umatnya. Sehingga daripada keturunan Hagar pun Tuhan Allah memberkatinya. Terlebih lagi daripada keturunan daripada perempuan merdeka, yaitu daripada keturunan Sarah, yaitu melalui Ishak hingga pada Yakub, maka disebutnya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ketika kita di dalam perempuan merdeka, tes 1, tes, masuk ya, masuk, tes ya. Nah, kudu diganti-ganti. Ya, kita di sana beroleh, kita memegang sebuah janji yang diberikan kepada bapak leluhur kita, yaitu Abraham, dan turun kepada setiap umat percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kita siang ini boleh belajar di mana kita menjadi anak merdeka, kita menerima janji.
Di dalam anak merdeka itu ada janji. Tapi bagaimana nanti di akhir, bagaimana janji itu bisa digenapi dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana janji yang diberikan Tuhan Allah pada mulanya di dalam Bapa leluhur kita, Abraham, turun atas kita. Kita baca dalam Galatia 4 ayat yang ke-28. Galatia 4 ayat 28. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Kita ini semuanya adalah anak-anak janji. Anak-anak dari perjanjian. Kita umat percaya, orang-orang pilihan, kita ini gak serta-merta dipilih. Kita gak serta-merta percaya. Tapi kita, puji Tuhan, kita itu adalah dipilih. Beberapa waktu lalu, saya sempat berbicara kepada seseorang, ya memberitakan sedikit firman Injil gitu ya. Saya memberikan ilustrasi ya kan, bagaimana kalau kehidupan ini walaupun baik-baik saja, walaupun terasa terberkati ya kan, tetapi bagaimana dengan kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini? Apakah ada jaminan keselamatan? Apakah ada janji keselamatan? Apakah ada bagaimana kita berolehkan surga? Banyak sekali pandangan-pandangan dunia yang berpikir bahwa yang penting kan saya berbuat baik. Saya tidak menyakiti, ya kan? Tetapi saya tidak menipu, saya enggak mencuri, saya enggak membunuh. Kan itu hal-hal yang berbuat baik. Apakah hal itu cukup untuk membawa kita masuk ke dalam sebuah kerajaan surga? Saya sempat memberikan sebuah hal-hal, tetapi ya itu masih dalam sebuah doa, ya kan? Makanya untuk membawa seseorang itu untuk bisa percaya akan sebuah karya penebusan, itu bukanlah sebuah hal yang mudah. Kecuali itu memang sudah Tuhan pilih dari awal. Ini adalah sebuah pergumulan kita tentu. Mungkin di kita dalam lingkup keluarga, ya kan, di mana kita bisa memberitakan karya penebusan, ya kan. Kita akan merasa kayak susah, sulit. Tetapi kita yang gumulkan itu kita terus bisa bawa dalam doa. Biarlah apa? Biarlah orang-orang yang kita dapat kita sharingkan karya penebusan itu dapat beroleh iman, yaitu melalui umat pilihan, dipilih Tuhan. Ya, itu memang bukanlah sebuah hal yang mudah, tetapi kita harus menaburnya. Kita harus terus menaburnya, menabur benih kebenaran. Entah mau diterima atau tidak diterima, tetapi kita mau terus berdoa. Biar benih yang sudah ditanam itu tidaklah sia-sia, ditabur di tanah yang subur, bukan ditabur di tanah yang berbatu, ya, tetapi ditabur di tanah yang subur, sehingga dapat menghasilkan sebuah buah pertobatan. Kembali ketika kita ini adalah orang-orang pilihan, kita ini adalah orang-orang pilihan. Kita bagaimana kita bisa percaya kepada Yesus, kita sudah dipilih.
Maka ketika kita ini percaya, maka percayalah juga. Di dalam kita percaya kepada Tuhan Yesus, di situ ada janji. Ada sebuah janji yang ada di dalam iman kita. Apa janji itu? Banyak janjinya. Tuhan menyertaimu. Janji-janji itu dapat kita perkaya, janji-janji itu ketika kita boleh beroleh firman. Kita beroleh kebenaran. Sehingga segala firman, segala kebenaran itu tertanam di dalam diri kita. Ketika kita menanami diri kita dengan janji-janji Tuhan, yaitu firman-firman itu terus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Yang namanya roh dan namanya buah itu nggak akan terasa. Loh, tiba-tiba nanti di suatu waktu, kok bisa seperti ini ya? Loh, kok aku bisa saya kok bisa mengampuni, saya kok bisa mengasihi, saya kok bisa memberi, saya kok bisa beribadah, saya kok bisa rajin beribadah, saya kok bisa saya kok bisa ngomong no firman, saya kok bisa menginjili, saya kok bisa mewartakan kebenaran. Loh, itu bukan karena kita yang bisa, tetapi karena kita sudah menanami diri kita dengan kebenaran. Menanami diri ini, menanami roh ini dengan kebenaran, dengan firman. Sehingga apa? Sehingga secara kita nggak langsung, secara kita nggak sadar, kita itu akan menghasilkan buah. Dan kita akan, janji Tuhan itu semakin digenapi dalam setiap kehidupan kita. Ini nggak bicara mengenai waktu. Time frame waktu bisa pendek, bisa panjang, bisa singkat, bisa pendek, ya, bisa menengah, bisa panjang, bisa sangat panjang. Ya, saya nggak bicara mengenai time frame waktu. Ini adalah kairos. Berbicara mengenai kairos, ya kan. Tapi yang saya mau bicarakan mengenai adalah hidup di dalam janji ini bagaimana. Jadi hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ini adalah anak-anak janji, hidupi, kita memberi makan roh ini dengan firman. Nanti di suatu waktu, yaitu kairos Tuhan, waktu Tuhan, itu kita dapat memetik segala hasil-hasil yang ada. Dan itulah penepatan janji Tuhan. Ya. Sudah kita pelajari di minggu-minggu yang lalu juga bagaimana kita boleh hidup dalam sebagai anak-anak yang merdeka, yaitu kita tidak lagi hidup di dalam kedagingan, tetapi kita hidup di dalam roh. Kita menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, kesabaran, murah hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kita adanya penguasaan diri. Dan ini, kesembilan ini adalah satu hal yang harus berbuahkan itu. Gak bisa salah satu apa salah dua. Apa salah setengah? Apalagi salahnya dia. Salahnya dia, ya kan? Nah, gak bisa. Buah roh ini adalah satu kesatuan. Bagaimana kita bisa tahu buah duren? Nah, apakah kita mau menghasilkan buah duren itu kulitnya aja? Kan ya enggak. Apakah dagingnya aja disebut duren? Nah,
Durian adalah utuh. Ketika satu buah yang berduri itu memang berisikan daging yang lembut, ada bijinya yang manis sengak. Ya, manis sengak itu apa? Sengak itu keras gitu loh ya kan keras. Nah, yang puasa itu bisa ngiler-ngiler ya, yang doyan duren, yang nggak doyan ya tambah belenek ya. Nah, buah itu utuh ya kan, jeruk ya kita jeruk ya harus berbuahkan jeruk itu, dan buah roh ya harus menghasilkan roh itu sendiri. Yaitu di dalamnya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Ini yang harus dihasilkan dari anak-anak merdeka. Di mana anak-anak merdeka ini yang akan menikmati juga janji Bapa. Anak-anak merdeka inilah yang dapat menikmati janji Allah Abraham, janji Abraham, janji Bapa leluhur kita. Sehingga kita dapat diberkati di bumi ini. Janji Abraham itu dinikmati nggak hanya di bumi ini, tetapi janji Abraham itu sampai kepada kekekalan. Kalau janji yang bisa dinikmati di dunia ini, itu hanyalah janji sementara. Bukan janji yang seutuhnya, bukan janji yang sempurna. Tetapi ketika janji yang sempurna, itu adalah akan terbawa sampai pada kekekalan. Misal, contoh apa? Janji yang sementara. Gak ngomong wis. Ya. Kamu harus menimba ilmu setinggi-tingginya. Bagus kan? Bagus. Ya memang perlu ilmu. Ya kan? Dalam hal menyampaikan firman Tuhan pun juga butuh yang namanya ilmu. Namanya teologi. Ya kan? Bukan teknologi ya. Teologi. Nah, tapi apakah ilmu ini dapat terbawa sampai kekekalan? Itu adalah sebuah pertanyaan besar. Ketika ilmu ini, oke lah, kita menimba ilmu setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya, bahkan lebih tinggi daripada langit, ya kan? Lalu bermanfaat lagi bagi sekitar. Nah, tetapi apakah ilmu ini dapat memuliakan Tuhan? Ya kan? Nanti kita mau belajar dari seorang raja yang benar-benar dipakai Tuhan. Luar biasa. Tetapi pada akhir hidupnya, Tuhan tidak berkenan di dalam kehidupannya. Dia adalah bukan, sama S-nya, Salomo. Salomo adalah raja yang besar. Bayangkan, hikmatnya dia melebihi daripada hikmat orang-orang rata-rata. Sampai ke negeri seberang hikmatnya. Dia hanya meminta hikmat di dalam doanya. Dia awalnya baik-baik saja kan. Dia awalnya terberkati. Kerajaannya kokoh. Dikokohkan Tuhan karena ayahnya. Oleh karena Daud, Tuhan Allah mengokohkan kerajaannya Daud sampai kepada Salomo. Sehingga di dalam awal-awal kerajaan Salomo,
tenang, damai. Sama ketika kehidupan Bapak Ibu Saudara saya, tenang, damai. Yang terjadi malah apa? Adanya hal-hal yang membuat kita terbuai. Dengan kepintaran kita, dengan hikmat kita, dengan keahlian kita. Ahli loh Salomo, bisa membangun bait Allah. Saking ahlinya, kita mau baca. Saking ahlinya sehingga dia mendirikan kuil-kuil bagi istrinya. Itulah kejatuhan Salomo. Bukan perkara dia memperistri 1000. Dia punya 700 istri dan 300 gundik. Bukan itu yang diperkarakan Tuhan. Ketika dia jatuh, tetapi itu asal mulanya. Bukankah Tuhan sudah ngomong, ojo kawin ambek negeri-negeri seberang. Dari suku bangsa Amon, ya kan? Dari negeri-negeri seberang. Tetapi ketika itu banyak wanita-wanita yang memikat hatinya. Gak hanya perkara itu aja. Tuhan sudah mengingatkan itu. Kenapa? Karena kalau kamu mengawini mereka-mereka itu, engkau akan mengikuti cara hidup mereka. Bagaimana dengan penyembahan-penyembahan dari mereka? Ini yang berbahaya. Kita bergaul dengan orang-orang yang mungkin juga sama seiman, tetapi dengan pengajaran-pengajaran yang sedikit berbeda. Itu pun juga akan membawa kita ke dalam hal-hal yang sesat, hal-hal yang menyimpang. Maka dari itu, ketika kita juga dalam bergereja, kita pun juga harus memilih gerejanya. Kita harus melihat roh yang ada di dalam gereja itu. Ya, mungkin House of Kana ini, Bapak Ibu Saudara dapat juga menilai bagaimana kegerakan roh yang ada. Daripada pengajarannya mengenai, yang pasti yang harus adalah pengajaran firman. Dasar fondasinya apa daripada gereja ini? Apakah benar itu adalah berpusat kepada Yesus Kristus atau ada tambahan-tambahan yang lainnya? Ya kan? Itu perlu untuk, makanya ketika kita mau bertumbuh iman kita, kita harus menempatkan iman kita itu pada sebuah tanah yang tepat. Dan ketika kita mau bertumbuh, tanamlah di dalam satu wadah. Gak bisa, tanaman ini di satu pot ini, tuh gak tumbuh-tumbuh, dicokol, ditarik, dipindah lagi ke pot yang lain. Gak bisa tumbuh. Kapan tumbuhnya lagi tuh? Ya kan? Masih seminggu. Ya masih belum kelihatan lah kalau seminggu. Ya kan? Lihatlah dulu 3 bulan, 6 bulan, setahun. Tapi harus dilihat apakah tanahnya memang tanah yang subur. Nah, lalu apakah disirami dengan firman, kebenaran, supaya bisa tumbuh tanaman itu. Makanya kita harus tertanam di dalam satu wadah yang benar. Enggak bisa sebuah tanaman hidup di dalam 2 wadah atau 3 wadah. Harus di dalam satu wadah. Sehingga di dalam satu wadah ini
tanaman ini dapat bertumbuh. Tidak hanya bertumbuh, dan harus sampai berbuah. Ya, harus sampai berbuah kita. Tanaman itu saya ilustrasikan adalah kita. Kita harus berbuah di dalam satu wadah. Kalau belum berbuah sudah minggu ini ndek kene, minggu depan ndek kene. Oh, lek kapan terus tumbuhnya? Ya kan? Sehingga apa? Salomo memberikan dirinya kepada istri-istrinya. Bayangkan. Ojo dibayangno wis 700 ya. Enggak mati-mati bayangno engko. Engko ana sing gelem sampai 700. Ya, ana sing gelem 700. Ya. Ojo bayangno apa ya enake. Coba Salomo memberikan diri pada sampai 700 istri dan 300 gundiknya. Bagaimana imannya dia kepada Tuhan Allahnya? Akhirnya apa? Salomo mengalami degradasi iman. Kita baca aja ya. 1 Raja-Raja 11. Ayat yang ke-11. 1 Raja-Raja 11. Ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu ya kelakuanmu, ngono ya kelakuanmu ya. Ya, nih engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Rehabeam ya kita tahu. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Ini, Tuhan akan mengoyakkan kerajaannya. Oleh karena apa? Oleh karena oleh karena Salomo telah karena kepintarannya, karena dengan hikmatnya, karena dengan keahliannya, dia bisa membangun dengan dia membangun bait Allah. Dipikirnya ketika dia berkeahlian seperti itu, sehingga dia, harus tak bangun ya, iki bait untuk kamu ya istriku yang tersayang tercinta, ngono ya palingnya. Tak bangun bait. Nah, ya, mungkin baik ya membangunkan bait untuk istrinya kok, penyembahan untuk istrinya. Wah, tapi dia sudah mengalami degradasi iman. Melihat bahwa, dewamu baik ya, sudah mulai universal. Segala kebaikan yang tadi saya bicarakan di awal, bahwa memang ada hal-hal yang kita orang-orang universal itu berpikir bahwa, yang penting kan aku nggak membunuh, yang penting kan nggak mencuri, yang penting kan nggak ini itu. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan sudah memberikan hukumnya. Bukankah Tuhan sudah memberikan hukum itu kepada Musa? 10 perintah Allah, di mana di dalamnya ada, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan kau membuat patung dan menyembahnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan mengucapkan Jangan mengatakan Tuhan Allahmu dengan sembarangan, dengan sia-sia. Dan Salomo melakukan itu semuanya. Menyimpang
daripada hukum yang satu kesatuan itu yang kepada Allah. Yang kita tahu bahwa 4 hukum pertama itu adalah untuk kita kepada Allah, di mana sisanya ini yang kepada sesama manusia. Dan Salomo mengingkari janji Tuhan, mengingkari ketetapan Tuhan dengan dia beribadah kepada ilah lain. Bagaimana dengan kita? Apakah ada ilah lain di hidup kita? Dikatakan hidup di dalam daging, itu di salah satunya dikatakan, di Galatia itu juga dikatakan apa? Adanya penyembahan berhala. Di Galatia 4 itu ya. Galatia berapa ya? Galatia 5. Galatia 5 ayat 19. Inilah perbuatan daging itu ya. Percabulan, kecemaran, ya kemarin kita sudah baca ini ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala ini. Penyembahan berhala. Atau yang dikatakan idolatry. Ada sebuah kesukaan. Ada sebuahnya kesenangan. Ya, adanya sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan masih banyak lain sebagainya. Ya. Nah, itulah hidup dalam kedagingan. Bagaimana? Apa kedagingan yang ada dalam kita? Saya ambil contoh, misal ada, ini saya berikan 2 contoh. Misal contoh yang pertama, kita hobinya nonton. Kita hobinya nonton. Nah, kalau nonton aja sekedar kita ke bioskop, kita di rumah nonton TV, ya cuma setengah jam, maksimal 2 jam. Ya wis lah. Ya. Tetapi misal seandainya kita bikin sebuah ruangan home theater gitu loh. Ya, gimana? Kan sama halnya dengan Salomo. Kita membangun sebuah home theater di rumah. Tetapi kita nggak ada, oke lah kita ada home theater ya. Home theaternya segini, berapa ini? Kira-kira 5 kali 8. Ya kan? Ternyata kita juga ada ruang doa. Ruang doa kita, kayak yang kemarin kita nonton tuh, di bagian lemari. Di bagian apa? Ruang doanya cuma sebatas, ya sepenting 2 kali 3 kayak kan cukup ya. Ya kan? Ya cuma ada cuma apa atau ya cuma ada ya Alkitab, meja, kursi, ya sudah itu aja. Tapi di home theater kita, waduh, dihiasi apa peredam, kasih AC, AC-nya 3, wadem loh. Terus ono TV mega, waduh. Kita membangun sedemikian rupa home theater itu sehingga kita nyaman kan. Nah, kita dapat duduk di sana di dalam itu sampai larut-larut. Sampai yang dulunya ada jam doa itu akhirnya tersita. Bisa nggak apa-apa, sebenarnya Tuhan makasih. Asalnya 2 jam jadi sejam. Sejam kan cukup ya Tuhan. Enggak sejam molor-molor mana setengah jam ya. Nego-nego terus. Enggak setengah jam, enggak 5 menit aja. Sebenarnya aku nonton. Nontonnya loh. Nontonnya kan nonton Tuhan Yesus disalib. Wah, nonton perjalanan Tuhan Yesus. Baik toh kelihatannya. Tapi memotong jam doamu. Sama aja bohong. Ya. Karena kita sukanya nonton. Ya, sukanya nonton. Walaupun nonton rohani sekalipun. Kan banyak sekarang film-film rohani, ya kan? Film-film Hollywood yang rohani banyak, ya kan? Kita nonton, suka. Itu kan juga kesukaan kita yang semakin dipupuk. Bukan jam doa.
Beda itu. Nonton sama jam doa itu beda. Jam doa itu, ya itu nanti yang saya mau sharingkan Selasa besok. Oh ya, saya mau ngomong. Nanti 3 kali ketemu aku. Beruntun lagi ya. Ini yang pertama. Nggak tahu jadwalnya apa. 3 kali nanti ya, beruntun ya. Selasa besok saya mau membawakan bagaimana penyembahan itu juga. Itu, sehingga memotong jam doa. Kelihatannya baik. Itu yang bisa kita membuat terlena. Yang kedua mungkin saya kasih contoh, ya, membangun sebuah kebiasaan yang akhirnya apa? Membuat kita nggak rajin lagi ibadah. Nah ini, ibadah kebanyakan mayoritas kan hari Minggu ibadahnya orang Kristen ya. Orang Kristen itu kan ibadahnya hari Minggu, ya kan? Hari Minggu kan juga libur kerja. Senin sampai Sabtu wis kerja. Minggu, ijennya gereja mana? Ngrungokno khotbah mana? Ngantuk, ngerti ya? Nah, boyok yang gereja itu dina lain. Ya. Wis Selasa ya Tuhan. Selasa jam itu bengi kok Tuhan. Iso ya. Kena Selasa, pas dina Selasa. Pas hari Selasa, lembur, kena jam lembur. Kantornya ngomong, wah kamu lembur ya, kena garapan lembur. Oh. Tuhan, ngerti ya? Aku ini wis niatnya gereja, tapi anak lembur loh Tuhan, itu salah aku loh. Ya. Sing paham, ya. Bosku sih nggak ngerti, ya toh. Iya, salah no bos ya toh. Makanya ya minggu kan pray ya. Minggu. Ya ada waktu kesempatan, ada waktu ya beribadah. Karena terpaksa juga. Ya. Jadi kita harus membangun sebuah kebiasaan yang kita benar-benar kita mau beribadah itu bukan karena kita terpaksa. Tapi memang benar-benar kita mempunyai sebuah kerinduan. Karena itulah kita dipanggil itu karena itulah menjadi penyembah yang benar. Bukankah di dalam Yohanes 4 dikatakan apa? Kita ini adalah penyembah benar di dalam roh dan kebenaran. Kita ini adalah penyembah Allah yang benar. Penyembah benar itu di dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi bagaimana janji Tuhan itu tetap dikerjakan dalam kita? Dengan kita tidak mengikuti ilah lain. Kita tidak mengikuti ajaran-ajaran yang lain. Kita mau mendirikan bangunan yang indah bagi Tuhan Yesus. Kita tidak lagi terlena dengan dunia ini yang sehingga akhirnya mengendorkan kita sehingga kita semakin mengikis jam-jam ibadah kita, jam-jam persekutuan kita dengan Tuhan. Bahkan kita sampai nggak ada waktu untuk beribadah secara intim dengan Tuhan. Karena penyembah benar itu adalah penyembah proskuneo, itu adalah menyembah Tuhan, memberikan diri kita. Itu Tuhan mengumpamakan seperti apa? Proskuneo itu adalah seperti anjing yang menjilat, yang datang menghampiri tuannya dengan segala kegirangannya, dengan segala kesukaannya, dengan segala luapan cinta kasihnya itu loh. Bayangkan anjing aja bisa meluapkan cinta kasihnya seperti itu. Bagaimana ada seekor anjing, ya kan? Ini seekor anjing, apalagi seorang anjing. Enggak ya. Seekor anjing, dia bisa datang kepada tuannya ketika tuannya ini pulang bekerja gitu ya, pulang dari pergi. Dia datang, anjing itu apa? Yang terjadi apa? Apa ini?
Walaupun ekornya kayak wus 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 wus. Kayak ya. Langsung. Wah, loncat gini ya kan. Ya kan? Nah, langsung wah anjing itu begitu girangnya kan menghampiri tuannya. Nah, begitu juga dengan kita. Kita harus seperti seekor anjing. Kita belajar dengan seekor anjing. Kita datang kepada Tuhan. Kita bergirang. Tuhan, waduh. Ya. Kita boleh menyembah Tuhan itu seperti itu. Bukan karena, seminggu mana. Lihat tepuk tangan gini. Lihat menyembah. Gini, ngantuk misalnya. Nyanyi. Haleluya. Sampai ngantuk-ngantuk anggap terus main. Haleluya. Waduh. Repot iki ya. Kita harus punya kegirangan di dalam hadirat Tuhan. Tuhan berikan suara kita untuk menyanyi. Untuk menyembah. Biarlah seluruh tubuh kita ini bisa memuji, memuliakan Tuhan. Jangan kita dapat tergoda seperti Salomo yang pada akhirnya Tuhan gak berkenan, dia sampai menghancurkan seluruhnya dihancurkan. Hanya satu, tadi dikatakan hanya satu suku yang berkenan. Dan biarlah sampai Israel itu terpecah kan, jadi dua. Itu karena kesalahan daripada Salomo. Itu pasti coba. Ini coba. Kita berandai-andai. Salomo nggak ngono, nggak seperti sekarang ini, ya kan? Kerajaannya kan nggak terpecah. Tapi Tuhan sudah mengizinkan semuanya itu. Itu semua sudah seizin Tuhan. Itu cuma andai-andai tok loh ya. Bukan Alkitabiah. Tapi itu semua sudah seizin Tuhan. Sama halnya, mungkin saat ini kita sedang terpecah-pecahkan. Diri kita, hidup kita sudah terpecah-pecahkan. Percaya, itu sudah seizin Tuhan. Dan Tuhan yang akan mengembalikan kembali pecahan-pecahan kehidupan kita. Sehingga kita dapat serupa, seperti tadi lagu, kita semakin serupa dengan Kristus Yesus. Oleh karena kebenaran demi kebenaran itu yang terus kita mau tanam di dalam tanah yang subur. Sehingga kita dapat bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah roh yang untuk memuliakan nama Tuhan. Amin.